jalan menuju ke Pematang Sunrise. Jadi kalau Samping kanan saya adalah Kikiko. Silakan Kiri memberikan saya Bang Baktek. silakan memberikan sepatah dua kata nih Bang Kiko. Saya sudah nyerah. belum ngebul. Bang Kiko. Sudah kembali pulang. Oh, Kalau ke sono kemana bos? Itu ke Cianjur. Mau Cikupa. Ini ke pantai apa namanya bos? Sudah. Sikat Bang Kiko. Ajar Wasek. Ayo Bang Kiko. Sikat ketepung.
Oke, Ces. Sekarang kita sudah berada di Siger, Ces. Ketua, kita sholat dulu. Oke. Jadi schedule-nya kita sholat dulu, Wasek. baru nanti kita akan menuju ke Sigernya, Ces. Nah, Itu dia, Siger CS. Berhubung, oh iya CS. Tadi kata pengelolanya, yang bapak-bapak berbaju dinas coklat itu, sepeda tidak bisa naik CS. Jadi diparkirkan di tempat yang awal tadi kita menaruh sepeda itu CS. Oke, kita harus safety, tetap safety. Harus kita gembok karena itu adalah jet tempur kita, CS. Oke, nanti lagi kita lanjut karena sudah panggilan azan zuhur berkumandang. Kita harus segera menuju ke sana, CS. Sekarang kita akan sholat di Masjid BSI, Masjid BSI Bank Syariah Indonesia. Oke, CS, langsung saja kita ke sana. Kikuk. Belum boleh sholat, Bos. Kenapa emang ketua? Belum saya terima, masih kotor itu juga. kuncinya masuk di saya. Oh, oke, CS. Jadi belum boleh sholat dulu. Udah, kita tanggung lah. Ada bolak balik sini dulu. Oh, begitu ketua. Sholat di sono aja. Di Siger ada. Kita naik ke laut itu tadi. Oke, CS. Karena ada beberapa masalah, jadi kata pengurus di dalamnya, masjid ini belum serah terima, jadi belum bisa digunakan untuk sholat. Jadi kita harus mencari tempat untuk sholat yang lainnya, CS. Tenang saja, Indonesia adalah negara beribu-ribu masjid. Santai, CS. Itu dia menara Siger, CS. Oke, kita langsung menuju ke sana, CS. Kikuk. Oke, CS. Ini jalan yang menuju ke menara Siger, CS. Di depan ada Pak Ketua dan Bang Kikuk. Ternyata masih tahap renovasi juga, CS. Mungkin ada renovasi sedikit nih, CS. Nggak apa-apa, kita jalan-jalan di sekelilingnya aja, CS. Ini adalah Siger, ikon kota Lampung, CS. Oke, dari atas Siger ini kita lihat apa saja yang bisa kita lihat.
Oke, tampak kosong, yes. Karena dalam proses pemugaran. Oke, Ketua. Tadi kita di sana bos, mematang sandal. Di mana, Ketua? Oke, coba kita lihat. Bukan. Oh iya, kita di atas sana, Cies, tadi. Coba jumlah bos. Sung. 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 Oke, maksimal. Kiku, kiku. Oke, zoom out. Sung. 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 Kikuk, kikuk. Oke, coba kita berkeliling. Tadi karena hanya separuh, Cies. Oke, cung, cung. Inilah pemandangan yang bisa kita lihat, Yes, dari Menara Siger ini. Mantap, indah, beautiful. Walaupun Menara Sigernya masih dalam tahap renovasi, mungkin ada perbaikan agar semakin indah Siger ini, Yes. Oke, coba kita lihat di sebelah sampingnya, Yes. Semoga kita dapat mendapatkan pemandangan yang lebih mantap. Oke, ciao. Yes, kita ke sebelahnya. Kiku. Masih dalam renovasi, Ces. Pilot drone kita yang sudah memasuki jam terbang 2000. Mantap. Dia bisa drone tangkap dong. Gitu bang, kan seru tuh. Dilain terus itu lah. Ayo ketua. Kok naik? Tunggu, Mas. Asik. Oke, Ces. Sekarang kita mau menuju ke tamannya nih, Ces. Ada ketua di situ. Bang Kikuk sudah duluan.
moments later. Oke Ces, kita makan siang di kapal feri nih Ces. Coba. Iya. Ya, tiduran nggak apa-apa. Saya keluar Pak. Sengaja. Duduk kayak sini Pak. Oke, jadi gimana nih Ketua? Jadi gimana? Jadi kita baru tahu ya. Jadi Kencengan Ketua, kencengan. kalau pas berangkat itu kapalnya udah gede, tapi lu bukannya udah ketat bang. Hah? Kapalnya gede, bagus, AC kosong, gratis pulang. Ini udah kapal jelek, kecil. Uang AC bayar lagi 12.000. Lu mendingan gelar gini aja, Bang. Gembel ya. Ambil makan nasi lewat. Yo, bersama Bang Kiku. Kan Pak Masek. Ya jadi gitu Cies. Ternyata ada beberapa kapal feri yang di atas kita harus melakukan penyewaan tempat lagi Cies. 12.000 lumayan Cies. Yang anehnya itu dari Merak ke Bakahuni sih aman. Habis jarak kemana Pak? Pring Sewu. Ya. Ini dari mana? Dari Oke Cies, itu, nanti kita lanjutkan lagi ya. Pematang dekat sih. Oke Cies, sekarang kita udah sampai di kapal feri lagi. Perjalanan pulang ke Pelabuhan Merak. Sekarang kita lagi ada di tengah laut nih Cies. Iyalah, masa tengah jalan tol naik perahu. Nah itu kapal. Itu juga tuh Cies. Mantap. Nah, ini udah. Woi, tuh Cies, ada ujungnya, mantap. Kalau dilihat dari sini, arah balik ke Pelabuhan Merak, mantap. Hah? Oke Cies, nanti kita lanjut lagi setelah kita sampai di Pelabuhan Merak dan kita akan ke stasiun Merak tentunya Cies, yang akan membawa kita menuju ke stasiun Rangkas Bitung. Oke, kebetulan ini ketua sedang ingin minta difoto. Oke. Kalau daerah udah naik kapal. Oke, mantap. Oke, nanti kita lanjutkan lagi Cies. Ciao. Oke Cies, jadi ada sedikit cerita nih tentang Bukit Pematang Sunrise yang kemarin kita kunjungi, yang akan langsung diceritakan oleh ketua. Oke Cies, mari kita langsung saksikan dan kita dengarkan ceritanya. Ciao. Oke Cies, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ganggu nontonnya Cies. Jadi maaf, mau sedikit cerita saat kita trip guys ke Bukit Pematang kemarin yang ada di wilayah Bakahuni, Lampung Selatan ya. Jadi lokasinya tuh nggak jauh-jauh banget dari Pelabuhan Bakahuni, lebih kurang kalau kita kemarin guys tuh 1 jam perjalanan. Nah, pertama saat perjalanan menuju lokasi tuh kita ditemui perkampungan dulu. Perkampungan, jalannya lumayan halus Cies, jalan lumayan halus, terus nanti ada pertigaan.
sebelah pertigaan pertama itu ada Masjid At-Taqwa namanya, kita ke kiri. Nah, dari video yang sebelumnya kan kita tuh nanti kalau CS yang mau goes ngecamp itu ke Bukit Pematang, jadi kita bisa belanja di dekat Masjid Taqwa namanya Pak Yono. Itu di situ lengkap CS, ada warung yang menjual sayuran dan macam-macam kelontong. Jadi kalau garam, gula segala macam itu ada. Nah, di situ aja mendingan belanjanya dibanding ke dari rumah ya, jauh-jauh berat-berat, mendingan di situ belanjanya. Yang harga sih lumayan ya, nggak sama aja kayak kita di rumah gitu. Jadi tapi lengkap. Dia tuh sampai siang juga ada CS. Kita kemarin belanja itu jam 12 siang kalau nggak salah, kita mau zuhur di Masjid At-Taqwanya tuh. Nah, di situ di pertigaan kita belok kiri, nanti lurus ngikutin perkampungan lagi, jalannya lumayan lurus, turun naik lumayan juga. Nah, kita ketemu lagi pertigaan CS, ada ke Pantai Minangrua namanya. Kalau ke Minangrua tuh jalannya aspal mulus ke kanan, kalau kita lurus ke arah ke Bukit Pematang. Emang sih petunjuk jalannya nggak terlalu kelihatan ya, di sebelah kiri nempel sama tembok tanah di situ. Tapi nanti kita dikasih tahu, karena sebelumnya saya lihat di YouTube jadi udah tahu patokan, oh ini ke Bukit Pematang. Nah, mulai dari situ jalannya Kalau ke sono tanah, kemana, Bos? yes, kebun-kebun warga. Ya, jalurnya Nah, pertama saat perjalanan menuju lokasi itu yang di perkebunan warga, kita ketemu sama bapak-bapak di tengah perjalanan tuh lagi ngejaga ladang. Nah, bapak itu cerita kalau ia masih bertahan menjual tanahnya karena masih berniat mengangkat ladang perkebunannya, CS. Sementara di sekelilingnya tuh udah dijual dan lagi proses pembangunan jalan. Dan dari sumber lain, waktu saat kita ngobrol tuh ada yang mengatakan kalau lokasi itu entah nanti kedepannya mau dibangun apa, yang jelas sih bakalan bagus ya, karena pas kita lihat pemandangan di situ juga, di situ bukit tapi kita bisa lihat pemandangan view laut. Nah, di bawahnya itu nanti ada pasir putih yang masih perawan kalau dibilang, CS. Jadi belum dibuka secara umum, tapi itu pun udah dibeli sama pengembang gitu, pengembang lahan. Nah, dari situ yang si bapak tadi kita sampai di camp. Di sini kita bisa melihat Bukit Pematang, kita ngecamp segala macam, kita ngobrol di situ. Ada yang masih ada warung tuh siangnya. Nah, terus kita tidur. Nah, pas jam 1:30 itu saya nih sama Bos Reja terbangun, terus ngobrol sama yang ada pemuda di situ. dan ketua dulu, Ci. Dia bagian dari pengurus wisata Bukit Pematang Sunrise ya. Kita lupa namanya, tapi kayaknya kalau nggak salah itu namanya Dayat. Jadi kita ngobrol sama dia. Kalau di saat-saat ini pengunjung Bukit Pematang tuh nggak rame kayak 2 tahun yang lalu, dimana saat tahun 2020-2021 tuh emang lagi full-fullnya, banyak pengunjung yang datang dari mulai warga sekitar Bakauni, warga Bandar Lampung, Jambi, Tangerang sampai Jakarta itu udah pernah datang ke situ. Pernah juga ada klub motor yang ada acara di Bukit Pematang Sunrise tuh, katanya sampai 200 motor lebih. Itu pemuda di situ pada ngumpul, jadi melayani pengunjung tuh, mereka senang ya. Jadi buat nambah uang saku mereka tuh. Lumayan kan, karena menurut si Dayat, Bukit Pematang tuh masih asli milik warga dan dikelola oleh para pemuda dengan bergotong royong. Dia di situ bikin spot foto, gazebo, toilet, musola, sama sarana pendukung tempat wisata Bukit Pematang lainnya. Di situ dia cerita katanya pas lagi bikin tuh warga tuh ngedukung banget. Contohnya dia
pas bikin tuh di situ di tanah saya ada kayu, katanya pakai aja, udah diambil dikelola, wah rame-rame, dia senang tuh saking senangnya. Pas kita pengen bakat balik. Nah, jadi mereka kumpulin, mereka buat spot foto segala macam itu. Nah, pas udah jadi itu, kalau pengunjung datang hasilnya dikumpulin tuh ke ketuanya, katanya ketua pemuda, dan nantinya akan dibagikan ke pemuda yang bertugas menjaga Bukit Pematang, yes. Dia kan gantian piket-piketan, nanti pagi siapa, malam siapa gitu, dia pulang sekolah bisa jaga. Bahkan katanya sih mereka waktu itu masih sekolah, pas malam pulang sekolah mereka nggak langsung pulang lagi, jadi mungkin izin orang tua dia mau ke atas itu. Atas itu maksudnya ke Bukit Pematang, melayani tamu pengunjung wisata gitu. Nah udah, mereka seneng aja gitu nambah uang jajan dia di waktu itu. Tapi ya ini ada tapinya lagi, dia cerita tuh, kita cerita sampai pagi, sampai jam 4 itu kita sampai ngantuk saya. Saat ada pembangunan di area tersebut tuh, yang entah akan dibangun apa nantinya, ada sedikit crash lah antara pengembang dengan warga setempat. Jadi sampai mengakibatkan akses menuju lokasi setempat tuh ditutup sama warga atau apa gimana gitu. Jadi pas ditutup itu ada pengunjung yang datang, mereka putar balik, yes, putar balik karena dianggapnya Bukit Pematang Sunrise itu udah tutup. Jadi kan sangat disayangkan banget ya. Mereka mungkin ngomong ke temen-temennya, Bukit Pematang udah tutup, jadinya, nah imbasnya jadi sepi, yes, ke situ. Menurut pendapat pribadi saya sih ini ya, jadi kita semoga kita berdoa ya gitu, suatu saat antara warga dan pengelola lahan bisa dapat solusi tengahnya gitu. Maksudnya pengelola bisa mengembangkan area lahan yang sudah dibeli tersebut dari warga dengan baik dan bagus, ya kan. Nanti kita juga bisa berkunjung sana, dan warga sekitar area Bukit Pematang juga bisa dapat dampak positif, yes, dimana mungkin bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru dan juga mungkin bisa menambah perekonomian keluarga mereka di warga sekitar Bukit Pematang itu, yes, yang kampung-kampung tadi saya bilang pas menuju lokasi itu ada kampung. Dan satu hal yang penting, semoga Bukit Pematang tetap disisakan lahannya agar tetap dikelola warga lokal aja, yes ya. Jadi nggak diambil semua sama pengembang. Nah nantinya diberikan akses juga ke Bukit Pematang itu yang bagus, jadi mempermudah pengunjung yang datang, nggak blok-blokan kayak kita kemarin, yes. Lumayan kita pulang tuh habis hujan jadi lumpur banget, sempet ada itu motor jadi kayak bukan mogok sih, jadi kena lumpur dan lumpurnya itu masuk ke spakbor, jadi nggak bisa jalan rodanya, Ces. Oke, para Ces, mungkin itu aja sih cerita kita pas pengalaman kita ke Bukit Pematang. Semoga teman-teman yang ada di Lampung juga ya, salam buat anak Lampung yang di Tangerang, yang di Jakarta, yang di sekitaran Merak, berkunjung ke Bukit Pematang nih, Ces. Itu view-nya mantep banget pokoknya, beda lah. Kalau kita lihat menurut saya sih ya kayak Labuan Bajo KW lah. Jadi kelihatan pelabuhan, kelihatan ada pulau-pulau kecil gitu kan, mantep pokoknya, lautan yang biru, cakep pokoknya, Ces. Dan buat warga Tangerang, Jakarta yang mau ke Bukit Pematang tuh, kita ke sono nggak perlu duit banyak amat sih menurut saya, ya terjangkau lah kalau kita nabung tuh. Jadi kemarin kita tuh habis sekitar 200 ribuan tuh kita, tapi kita lewat naik KRL pertama dari Tangerang ya, terus dari Tangerang ke Rangkas itu naik ke Alokal itu 3.000 rupiah ya pas perginya. Tapi itu jadwalnya harus benar-benar digugling dulu sebelum berangkat, jadi jangan sampai ketinggalan kereta kayak kita kemarin. Ketinggalan kereta jam setengah 10 sampai Rangkas, ternyata itu kereta terakhir dan kita nggak kebagian, akhirnya nginep di
stasiun Rangkas, Ces. Nah, pas kereta pertama kita berangkat gitu. Nah, pas pulangnya kita ada kendala pas mau balik dari turun pelabuhan Merak itu mau ke stasiun, ternyata tiketnya habis, Ces. Tiketnya habis karena hari itu udah di booking via online. Nah, kita kaget tuh, Ces, karena sebelumnya kan saya sendiri browsing kalau misalkan tiket ke lokal itu bisa dibeli langsung, ternyata bisa beli online juga. Nah, dan hari itu habis, Ces. Terpaksa pas kita nggak mungkin nunggu sampai besokannya dong, karena kalau nunggu besok kita nggak bakalan kerja lagi, Ces. Nah, pas itu kita putusin untuk full goes ke Tangerang, Ces. Alhamdulillah, walaupun lelah ya, tapi ya asik juga sih pengalamannya. Kita goes full bertiga sampai kehabisan uang ke warteg, beli makan nawar di warteg. 10.000. Terima kasih buat mbaknya yang udah ngasih makan malam ya, 10.000 rupiah. Mantap. Oke, Ces, itu aja buat Ces yang udah keluarga mau ngadain trip ya. Yang penting sebelum trip, tipsnya ya, tips dari saya sedikit. Sebelum trip senengin dulu keluarga ya kan. Seminggu sebelum perjalanan kita harus ngajak keluarga dulu jalan kemana gitu biar imbang. Kita jangan cuma kita yang jalan, tapi keluarga kita juga senang gitu. Istri, anak kita ajak jalan sebelumnya. Oke, Ces, segitu aja dari saya. Salam Trigo Plus. Semoga perjalanan Trigo Plus selanjutnya mungkin bisa menginspirasi atau bisa jadi rekomendasi teman-teman buat ngadain trip. Oke, salam Trigo Plus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.